Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari sebelumnya kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua kegiatan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala dinya wa qul salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Di antaranya kita diwajibkan berpuasa. Berpuasa ini kita mencegah diri kita dari makanan yang sebenarnya halal. Jadi makanannya halal, punya kita sendiri, kita peroleh dengan harta yang halal, ya, kerjanya halal, tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak berani mengambilnya, tidak berani memakannya. Padahal makanan itu makanan kita sendiri, di rumah kita sendiri. Ini karena apa? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian maka diharapkan setelah selesai bulan Ramadan, apalagi dalam Ramadan, jangan sampai kita memakan makanan yang haram. Ya. Kalau selama bulan suci Ramadan kita bisa mencegah diri kita mulai subuh sampai maghrib tidak makan makanan yang halal, maka seharusnya di luar Ramadan kita bisa mencegah diri kita dari makanan-makanan yang haram. Ini diantara hikmah yang diharapkan. Mengapa seperti itu? Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, karena makanan yang haram itu sangat-sangat berefek negatif pada kita. Ada satu kisah yang menarik. Ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham ini terkenal sebagai orang yang zuhud dan orang yang warok. Zuhud itu meninggalkan kecondongan terhadap dunia. Jadi meskipun punya harta tapi tidak dipikirkan. Itu adalah zuhud. Warok itu meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Itu warok. Syekh Ibrahim bin Adham ini terkenal sebagai ulama yang zuhud dan warok. Pada suatu saat Syekh Ibrahim bin Adham ini melaksanakan ibadah haji. Setelah selesai ibadah haji, selesai semua, beliau ingin pergi ke Masjidil Aqsa. Pada saat itu, pada masanya Syekh Ibrahim bin Adham masih belum ada kendaraan, mobil, pesawat belum ada. Jadi harus jalan kaki atau naik onta. Itu kurang lebih perjalanan 30 hari. Karena jaraknya kalau saya hitung di Google Map itu kurang lebih 3.200 km. Nah, karena mau perjalanan jauh sampai 30 hari, maka Syekh Ibrahim bin Adham ini menyiapkan bekal. Dia beli kurma di seorang penjual kurma dekat Masjidil Haram. Belilah. Setelah ditimbang mungkin 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo,
setelah ditimbang, dibungkus. Nah, ada satu butir kurma yang jatuh di sebelah bungkusannya. Kalau kita di sebelah kresek. Ya. Karena Syekh Ibrahim bin Adham menyangka bahwa ini termasuk kurma yang dibeli, maka kurma tersebut diambil, dimasukkan ke dalam kresek. Sudah berangkat ke Masjidil Aqsa, dimakan untuk perjalanan. Terus sampai jalan kurang lebih 30 hari, sampailah beliau di Masjidil Aqsa. Kemudian di Masjidil Aqsa seperti biasanya beliau iktikaf di masjid yang kelihatan ada kubah emas. Itu disebut Qubatus Sokhra, kubah batu. Karena di dalam masjid itu ada batu yang besar sekali, ya kurang lebih seluas masjid ini, yang insya Allah itu adalah batu yang ketika baginda Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu yang diinjak oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah Mi'raj, batu itu ikut naik dan tidak mau turun. Ya, ini batu. Kemudian di sekelilingnya dijadikan masjid. Nah, Syekh Ibrahim bin Adham itu iktikaf di situ. Ketika sedang khusyuk berdoa, Syekh Ibrahim bin Adham ini istimewa sekali. Beliau bisa melihat dan mendengar malaikat berbicara. Ya. Ketika sedang khusyuk berdoa, tiba-tiba ada dua malaikat yang dialog di dekat Syekh Ibrahim bin Adham. Kata malaikat yang satu mengatakan begini, inilah Ibrahim bin Adham yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan Syekh Ibrahim bin Adham itu, doanya selalu dikabulkan oleh Allah karena beliau zuhud dan beliau warok. Nah, satu malaikat mengatakan seperti itu. Kemudian malaikat yang satu mengatakan, itu dulu memang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sejak 30 hari yang lalu, sejak 1 bulan yang lalu, doanya tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena Ibrahim bin Adham, kata malaikat ini, makan 1 butir kurma yang itu bukan haknya. Jadi ternyata 1 butir kurma yang diambil oleh Syekh Ibrahim bin Adham di dekat kreseknya tadi itu bukan termasuk yang dibeli. Jadi masih miliknya penjual kurma. Kaget. Syekh Ibrahim bin Adham kaget. Beliau gelisah. Maka kemudian beliau niat balik ke Mekah. Jalan lagi 30 hari lagi. Jadi perjalanan pertama 30 hari, balik lagi ke Mekah, jalan lagi 30 hari. Demi apa? Demi minta halalnya 1 butir kurma kepada penjual kurma. Singkat cerita, sampailah Syekh Ibrahim bin Adham di Masjidil Haram. Dicari penjual kurma. Penjual kurma yang lama itu sudah tua. Dicari tidak ada. Yang ada di situ penjual kurma yang masih muda. Ya. Kemudian ditanya, nak, dulu berarti 2 bulan. 2 bulan yang lalu saya beli kurma pada seorang penjual kurma yang sudah sepuh di sini. Mana beliau? Kata pemuda tadi mengatakan, itu adalah ayah saya. Dan beliau sudah wafat. Kata pemuda tadi. Kaget Syekh Ibrahim bin Adham. Baik, begini nak, saya itu sempat makan 1 butir kurma miliknya ayahmu. Karena itu saya minta ikhlasnya kepadamu agar menghalalkan 1 butir kurma tersebut. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jenengan bayangkan untuk minta halalnya 1 butir kurma jalan 30 hari. Ya. Nah,
Katanya si anak ini, Pak, kalau saya sudah ikhlas. Masalahnya keluarga saya, saudara saya ini banyak. Satu butir kurma itu juga merupakan warisan dari ayah saya. Ya, karena ayahnya masih hidup waktu itu. Jadi satu butir kurma itu adalah warisan ayah saya yang menjadi hak waris dari saudara-saudara saya. Maka kalau panjenengan ingin minta halalnya, tolong keliling ke saudara-saudara saya untuk minta halalnya. Kebetulan saudara pemuda ini banyak dan tempatnya berjauhan di lain kota. Apa yang dilakukan Syekh Ibrahim bin Adham? Beliau datangi satu persatu ahli waris bapak tua penjual kurma. Setelah keliling, kemudian beliau dihalalkan. Dengan bayangkan dia satu buah kurma, perjalanan 30 hari untuk minta halalnya. Akhirnya semua ahli waris penjual kurma tadi menghalalkan. Legolah Syekh Ibrahim bin Adham. Setelah itu Syekh Ibrahim bin Adham kembali balik ke Masjidil Aqsa. Jalan lagi 30 hari. Jadi 3 bulan bolak-balik hanya untuk cari halalnya kurma satu butir. Udah sampai di Masjidil Aqsa, beliau kemudian iktikaf lagi. Kemudian beliau didatangi 2 malaikat yang dulu. Malaikat yang satu mengatakan, ini loh Ibrahim bin Adham yang doanya ditolak oleh Allah karena makan satu butir kurma yang bukan haknya. Malaikat satu mengatakan, oh iya dulu, tetapi setelah Ibrahim bin Adham mendapat halal dari ahli waris penjual kurma, maka kemudian doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, ini adalah salah satu resiko apabila ada makanan yang haram yang masuk ke dalam badan kita, yang bisa menyebabkan bahwa doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita bisa introspeksi diri. Apakah selama ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kita diterima atau tidak? Kalau tidak diterima, belum diterima, jangan-jangan masih ada makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kula panjenengan sayang kepada diri, sayang kepada istri, sayang kepada anak, sayang kepada keluarga, maka hati-hati, jangan sampai ada makanan-makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 28. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian ini adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci keridhaannya, karena itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka. Ya Pak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika seseorang sudah beramal soleh tetapi ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah yang dilanggar oleh dia, ada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah yang dilanggar oleh dia, maka potensinya amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu saat bersabda kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas minta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepingin didoakan Nabi Muhammad supaya doanya diterima oleh Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, innal abda la yaqdiful luqmatar haram fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu amalun arba'ina yauman. Wa ayyuma abdin nabata luhumuhu fi suhtin fannaru aulabi." Al-hadith au kama qala. Wahai Sa'ad, kata Rasulullah SAW, ini Sa'ad bin Abi Waqqas, makanlah makanan yang halal, niscaya doamu akan selalu dikabulkan oleh Allah. Demi Allah yang nyawa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya ada orang yang makan makanan yang haram sehingga tidak diterima amalnya selama 40 hari. Dan hamba mana saja yang dagingnya tumbuh dari hasil yang haram, maka api neraka akan menimpanya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini adalah bahayanya makanan yang haram. Dalam hadis ini disebutkan orang yang makan makanan yang haram selama 40 hari amalnya tidak diterima oleh Allah. Dan daging yang diberi mulai kecil terus dengan makanan-makanan yang haram, daging yang tumbuh karena makanan-makanan yang haram, maka neraka lebih baik menjadi tempat tinggalnya. Wal iyadu billah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mumpung kita selama bulan suci Ramadan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri dari makanan yang halal pun kita berani untuk tidak makan selama kita puasa. Maka sudah sewajarnya kalau kita kemudian bisa menjaga diri kita dari makanan yang haram. Makanan yang haram itu bisa karena zatnya yang haram, seperti daging babi, daging anjing, khomer, daging tikus, dan lain-lain. Ini jelas zatnya sendiri haram. Ada juga makanan itu haram karena mengambilnya ya itu dengan cara yang haram. Sudah benar nasi itu kan halal, tapi kalau karena dapat dari curian kan menjadi haram. Atau sudah benar kita beli nasi bungkusnya halal, kita beli ya, transaksinya sudah benar, tapi uang yang kita pakai untuk beli adalah hasil dari yang haram, maka itu juga makanannya menjadi haram. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka mudah-mudahan kita setelah selesai bulan suci Ramadan ini benar-benar bisa menjaga diri kita dari makanan-makanan yang haram. Ya bukan setelah Ramadan saja, sejak sekarang ya. Mulai Ramadan sampai setelah Ramadan, kalau kula panjenengan ingat dengan kisahnya Syekh Ibrahim bin Adham, mudah-mudahan kita mau memakan makanan yang haram menjadi was-was, menjadi khawatir, sehingga kita bisa tinggalkan semua hal-hal yang haram ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini bisa
bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma la taj'al fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la karban illa nafasta wa la dharran illa kashafta wa la dainan illa addaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa ta'lamu hajatana fa'atina su'ulana wa ta'lamu ma fi nufusina faghfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta lana wa rabbina biqada'ika. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarruana atushana wa ta'abbudana wa jami'a amalina wa la tadrib biha wujuhana ya Allah ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.